Bab 1821, pilih lagi. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Seperti yang diharapkan oleh Xia Ruofei, apa yang muncul dalam visi cermin persepsi kali ini adalah hadiah untuk misi 3 tingkat menara percobaan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat baris teks ini. Karena bunyinya yang mengesankan, selamat telah memecahkan rekor misi 3 tingkat menara percobaan. Anda akan menerima hadiah ekstra. Hadiah pemecahan rekor misi adalah salah satu dari 2 pilihan. Hadiah pertama adalah menaikkan level Chu Yuanzu sebanyak 1 level, ditambah 500 Yuan Jing. Hadiah kedua dapat mengirimkan mesin pendamping ke ruang uji coba kecil yang sama di lantai 4 menara uji. Dan pada misi uji coba lanjutannya, kalian tidak akan terpisah kecuali salah satu atau keduanya terjatuh dan mati. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan tangis, kekuatan tugas desain ini sangat gigih. Hadiah memecahkan rekor di lantai 3 menara percobaan hampir sama dengan hadiah memecahkan rekor di lantai 2 menara percobaan. Tentu saja perbedaannya bukan tanpa itu. Dibandingkan dengan hadiah pemecah rekor di lantai 2 menara percobaan, jika Xia Ruofei memilih hadiah pertama, dia akan mendapatkan tambahan kristal 500 yuan, dan jika Xia Ruofei memilih hadiah kedua, dia juga dijamin akan dikirim ke sahabat di ruang kecil yang sama tidak akan lepas darinya dalam misi uji coba berikutnya. Dengan kata lain, jika mereka berhasil menyelesaikan tugas dan memasuki lantai 5 menara uji coba, mereka akan tetap berada di ruang uji coba kecil yang sama, masuk. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Jelas sekali, nilai Chu Yuanzu ditingkatkan 1 tingkat. Kondisi ini sangat menggiurkan. Xia Ruofei sudah sangat tergoda selama misi uji coba terakhir, tapi kali ini dia menambahkan 500 kristal tambahan. Ini bahkan lebih menggoda, dan hadiah yang dikirimkan ke ruang percobaan kecil yang sama dengan rekannya juga diberi kode. Dan dari ungkapan ini, juga dapat dilihat bahwa meskipun Ling Qingshui dan Xia Ruofei secara acak berteleportasi ke lantai 3 menara uji coba, setelah menyelesaikan tugas ini, keduanya memasuki lantai 4 menara uji coba, masih akan dipisahkan. Dan kali ini hadiahnya, jika Anda bisa bersama Ling Qingshui, maka keduanya akan bersama untuk uji coba berikutnya. Tidak ada keraguan bahwa ini juga cukup menarik bagi Xia Ruofei. Tapi tetap saja masalahnya sama, kemungkinan untuk berteleportasi ke ruang percobaan yang sama dengan Ling Qingshui tidaklah tinggi. Bahkan jika Shen Tianfang mati, kemungkinannya tidak meningkat banyak, hanya dari 1/8 menjadi 1/7. Jika Xia Ruofei memilih hadiah ini, artinya bertaruh pada 1/7 kemungkinan bahwa orang lain selain Ling Qingshui akan dipindahkan ke ruang percobaan kecil yang sama dengannya. Itu tidak masuk akal baginya. Bahkan mungkin juga membawa beberapa masalah, seperti Shen Tianfang kali ini. Apakah perlu memilih hadiah yang bisa dilihat, dan menyelesaikan kantong, atau bertaruh pada keberuntungan? Xia Ruofei tidak terlalu lama bergumul dengan masalah ini, dan segera dia membuat pilihan untuk tetap bertaruh pada hadiah kedua. Xia Ruofei awalnya adalah orang yang tidak percaya pada kejahatan. Dan kekhawatiran serta kepeduliannya terhadap Ling Qingshui menjadi semakin dalam seiring berjalannya waktu. Setelah selesainya misi uji coba terakhir, Xia Ruofei telah memilih hadiah kedua. Sekarang hanya 500 yuan kristal yang ditambahkan. Meskipun kristal multi-elemen sangat menarik bagi Xia Ruofei, itu masih belum cukup. Biarkan dia berubah pikiran. Terlebih lagi, reward kedua juga ditingkatkan. Bukan hanya kemungkinannya yang sedikit meningkat. Lebih penting lagi, apakah Anda benar-benar memenangkan taruhan, maka dia dan Ling Qingshui tidak perlu dipisahkan di ruang rahasia ini. Hanya karena ini, keseimbangan dalam hati Xia Ruofei menjadi miring. Jadi, dia hampir memikirkannya selama beberapa detik. Dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak lagi mempertimbangkan pertanyaan tentang pilihan. Matanya tertuju pada imbalan reguler untuk menyelesaikan tugas. Menyelesaikan misi lantai 3 menara uji coba kali ini. Hadiah yang diterima Xia Ruofei sebenarnya adalah serangkaian susunan hantu. Jelas sekali, lantai 3 menara percobaan berhubungan dengan ilusi. Begitu Anda memasuki ruang kecil percobaan, Anda langsung memasuki tes ilusi. Di ruang ini, Fatamorgana yang perlu dibunuh Xia Ruofei juga bagus dalam serangan ilusi. Dan hadiah untuk menyelesaikan tugas tersebut,
secara logis, adalah serangkaian susunan ajaib. Tentu saja, ini hanyalah peta array, bukan flag array yang dapat digunakan secara langsung. Jika tidak ada level formasi tertentu, saya khawatir peta formasi pun tidak akan bisa dipahami, apalagi ilusi. Bahkan jika mereka hampir tidak dapat memahami peta formasi, beberapa orang mungkin tidak dapat benar-benar menyusun ilusi karena berbagai alasan, seperti bahan yang tidak mencukupi, atau teknik menggambarkan pola formasi, DEL. Tapi bagaimanapun, Xia Ruofei cukup puas dengan hadiah untuk tugas ini. Dia juga cukup percaya diri dengan tingkat formasinya, dan sejumlah besar material array disimpan di ruang tersebut, dan masalah kekurangan material seharusnya tidak ada. Terlebih lagi, hanya ada satu hadiah untuk tugas ini. Tidak ada pilihan di antara mereka. Xia Ruofei tentu saja tidak akan melepaskan hadiah ini. Semua hadiah tidak diuangkan secara langsung, Xia Ruofei menjadi semakin akrab dengan misi menara percobaan ini. Jadi, Xia Ruofei tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan gulungan gambar spiritual, menemukan tempat tersembunyi dan menyembunyikannya, lalu memasuki ruang gambar spiritual dengan sebuah pikiran. Dia berada dalam lingkup rentang waktu awal dinasti Yuan, sambil bermeditasi dan berlatih sambil memulihkan kondisinya sendiri. Setelah menyesuaikan keadaan, Xia Ruofei keluar dari ruang lingkup, dan kemudian mengikuti panah dalam penglihatan cermin persepsi untuk mulai bergerak menuju pintu masuk ke lantai 4 menara percobaan. Dalam proses bergerak maju, Xia Ruofei juga tetap waspada. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena misinya telah selesai, jadi monster-monster itu sudah mundur. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Mengetahui bahwa dia melihat gerbang batu biru muncul di gurun, dia sedikit lega. Gerbang batu biru berada tepat di depan panah dalam penglihatan cermin persepsi. Xia Ruofei tahu bahwa ini seharusnya menjadi jalan menuju lantai 4 menara percobaan. Ini juga merupakan pintu lorong yang paling dilihat Xia Ruofei seperti pintu lorong. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang batu biru. Gerbangnya juga tertutup kabut putih tebal, dan dia hanya bisa melihat samar-samar garis kusen pintu berwarna biru. 1821 pertama. Seperti yang diharapkan oleh Xia Ruofei, apa yang diminta dalam visi cermin persepsi kali ini adalah hadiah untuk misi 3 tingkat menara percobaan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat baris teks ini. Karena bunyinya yang mengesankan, selamat telah memecahkan rekor misi 3 tingkat menara percobaan. Anda akan menerima hadiah ekstra. Hadiah pemecahan rekor misi adalah salah satu dari 2 pilihan. Hadiah pertama adalah menaikkan level Chu Yuanzu sebanyak 1 level, ditambah 500 Yuan Jing. Hadiah kedua dapat mengirimkan mesin pendamping ke ruang uji coba kecil yang sama di lantai 4 menara uji. Dan pada misi uji coba lanjutannya, kalian tidak akan terpisah kecuali salah satu atau keduanya terjatuh dan mati. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan tangis, kekuatan tugas desain ini sangat gigih. Hadiah memecahkan rekor di lantai 3 menara percobaan hampir sama dengan hadiah memecahkan rekor di lantai 2 menara percobaan. Tentu saja perbedaannya bukan tanpa itu. Dibandingkan dengan hadiah pemecah rekor di lantai 2 menara percobaan, jika Xia Ruofei memilih hadiah pertama, dia akan mendapatkan tambahan kristal 500 yuan, dan jika Xia Ruofei memilih hadiah kedua, dia juga dijamin akan dikirim ke sahabat di ruang kecil yang sama tidak akan lepas darinya dalam misi uji coba berikutnya. Dengan kata lain, jika mereka berhasil menyelesaikan tugas dan memasuki lantai 5 menara uji coba, mereka akan tetap berada di ruang uji coba kecil yang sama, masuk. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Jelas sekali, nilai Chu Yuanzu ditingkatkan 1 tingkat. Kondisi ini sangat menggiurkan. Xia Ruofei sudah sangat tergoda selama misi uji coba terakhir, tapi kali ini dia menambahkan 500 kristal tambahan. Ini bahkan lebih menggoda, dan hadiah yang dikirimkan ke ruang percobaan kecil yang sama dengan rekannya juga diberi kode. Dan dari ungkapan ini, juga dapat dilihat bahwa meskipun Ling Qingsui dan Xia Ruofei secara acak berteleportasi ke lantai 3 menara uji coba, setelah menyelesaikan tugas ini, keduanya memasuki lantai 4 menara uji coba, masih akan dipisahkan. Dan kali ini hadiahnya, jika Anda bisa bersama Ling Qingsui, maka keduanya akan bersama untuk uji coba berikutnya.
Tidak ada keraguan bahwa ini juga cukup menarik bagi Xia Ruofei. Tapi tetap saja masalahnya sama, kemungkinan untuk berteleportasi ke ruang percobaan yang sama dengan Ling Qingsui tidaklah tinggi. Bahkan jika Shen Tianfang mati, kemungkinannya tidak meningkat banyak, hanya dari 1/8 menjadi 1/7. Jika Xia Ruofei memilih hadiah ini, itu berarti bertaruh pada 1/7 kemungkinan bahwa siapapun selain Ling Qingsui akan diteleportasi ke ruang percobaan kecil yang sama dengannya, yang tidak ada artinya baginya, bahkan itu juga dapat menyebabkan beberapa masalah, hanya saja seperti Shen Tianfang kali ini. Apakah perlu memilih hadiah yang bisa dilihat, dan menyelesaikan kantong, atau bertaruh pada keberuntungan? Xia Ruofei tidak terlalu lama bergumul dengan masalah ini, dan segera dia membuat pilihan untuk tetap bertaruh pada hadiah kedua. Xia Ruofei awalnya adalah orang yang tidak percaya pada kejahatan, dan kekhawatiran serta kepeduliannya terhadap Ling Qingsui menjadi semakin dalam seiring berjalannya waktu. Setelah menyelesaikan misi uji coba terakhir, Xia Ruofei telah memilih hadiah kedua, dan sekarang hanya 500 yuan kristal yang ditambahkan. Meskipun kristal multi-elemen sangat menarik bagi Xia Ruofei, itu masih belum cukup. Biarkan dia berubah pikiran. Terlebih lagi, hadiah kedua juga ditingkatkan, tidak hanya kemungkinannya sedikit meningkat, tetapi yang lebih penting, jika Anda benar-benar memenangkan taruhan, maka dia dan Ling Qingsui tidak perlu dipisahkan di ruang rahasia ini. Ini saja membuat keseimbangan hati Xia Ruofei miring, jadi dia hampir memikirkannya selama beberapa detik sebelum mengambil keputusan. Dia tidak lagi mempertimbangkan pertanyaan tentang pilihan, dan berfokus pada imbalan reguler untuk menyelesaikan tugas. Kali ini, dia menyelesaikan tugas lantai 3 menara uji coba. Hadiah yang diterima Xia Ruofei adalah satu set susunan hantu. Jelas sekali, lantai 3 menara percobaan berhubungan dengan ilusi. Begitu Anda memasuki ruang kecil percobaan, Anda langsung memasuki tes ilusi. Di ruang ini, Fatamorgana yang perlu dibunuh Xia Ruofei juga bagus dalam serangan ilusi. Dan hadiah untuk menyelesaikan tugas tersebut, secara logis, adalah serangkaian susunan ajaib. Tentu saja, ini hanyalah peta array, bukan flag array yang dapat digunakan secara langsung. Jika tidak ada level formasi tertentu, saya khawatir peta formasi pun tidak akan bisa dipahami, apalagi ilusi. Sekalipun mereka hampir tidak dapat memahami peta formasi, beberapa orang mungkin tidak dapat benar-benar menyusun ilusi karena berbagai alasan, seperti bahan yang tidak mencukupi, atau teknik menggambarkan pola formasi, Tapi bagaimanapun, Xia Ruofei cukup puas dengan hadiah untuk tugas ini. Dia juga cukup percaya diri dengan tingkat formasinya, dan sejumlah besar material array disimpan di ruang tersebut, dan masalah kekurangan material seharusnya tidak ada. Terlebih lagi, hanya ada satu hadiah untuk tugas ini. Tidak ada pilihan di antara mereka. Xia Ruofei tentu saja tidak akan melepaskan hadiah ini. Semua hadiah tidak diuangkan secara langsung, Xia Ruofei menjadi semakin akrab dengan misi menara percobaan ini. Jadi, Xia Ruofei tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan gulungan gambar spiritual, menemukan tempat tersembunyi dan menyembunyikannya, lalu memasuki ruang gambar spiritual dengan sebuah pikiran. Dia berada dalam lingkup rentang waktu awal dinasti Yuan, sambil bermeditasi dan berlatih sambil memulihkan kondisinya sendiri. Setelah menyesuaikan keadaan, Xia Ruofei keluar dari ruang lingkup, dan kemudian mengikuti panah dalam penglihatan cermin persepsi untuk mulai bergerak menuju pintu masuk ke lantai 4 menara percobaan. Dalam proses bergerak maju, Xia Ruofei juga tetap waspada. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena misinya telah selesai, jadi monster-monster itu sudah mundur. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Mengetahui bahwa dia melihat gerbang batu biru muncul di gurun, dia sedikit lega. Gerbang batu biru berada tepat di depan panah dalam penglihatan cermin persepsi. Xia Ruofei tahu bahwa ini seharusnya menjadi jalan menuju lantai 4 menara percobaan. Ini juga merupakan pintu lorong yang paling dilihat Xia Ruofei seperti pintu lorong. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang batu biru. Gerbangnya juga tertutup kabut putih tebal, dan dia hanya bisa melihat samar-samar garis kusen pintu batu biru. Gerbang batu biru berada tepat di depan panah dalam penglihatan cermin persepsi. Xia Ruofei tahu bahwa ini seharusnya menjadi jalan menuju lantai 4 menara percobaan.
Ini juga merupakan pintu lorong yang paling dilihat Xia Ruofei seperti pintu lorong. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang batu biru. Gerbangnya juga tertutup kabut putih tebal, dan dia hanya bisa melihat samar-samar garis kusen pintu berwarna biru. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang batu biru. Gerbangnya sudah tertutup kabut putih tebal, dan dia hanya bisa melihat samar-samar garis kusen pintu batu biru itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang batu biru. Gerbangnya sudah tertutup kabut putih tebal, dan dia hanya bisa melihat samar-samar garis kusen pintu batu biru itu. Basong berdiri dalam formasi dengan acuh tak acuh. Saat arai Qian Huan Jue diaktifkan, Basong tiba-tiba merasakan kegelapan di depannya. Langit cerah dan lingkungan cerah tiba-tiba menjadi tidak terlihat. Basong berteriak ketakutan. Ini sungguh tidak terlihat. Basong mengulurkan tangannya di depan matanya, tapi dia tidak bisa melihat jejak apapun. Basong mengira dia buta, dan berteriak ketakutan, "Guru, maafkan saya. Guru, maafkan saya. Saya tidak ingin menjadi buta." Begitu suaranya turun, lingkungan di depannya segera berubah. Basong mendapati dirinya berdiri di bawah langit cerah, dengan rerumputan hijau di bawah kakinya, bahkan wangi rerumputan pun tercium di hidungnya, semuanya begitu damai dan hangat. Setelah beberapa detik, Basong merasakan ada sekuntum bunga di depannya, dan lingkungan tiba-tiba berubah. Kali ini es dan salju. Dia mengenakan satu mantel, dan dia gemetar kedinginan, dan giginya berkelahi. Setelah beberapa saat, sampah es muncul di alisnya, dan seluruh tubuhnya menyusut menjadi bola karena gemetar. Saya khawatir dia bisa mati kedinginan di sini lebih lama lagi. Untungnya, lingkungan yang dingin dan bersalju hanya bertahan sebentar, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bahwa hamparan es yang tak berujung telah berubah menjadi hutan tropis dalam sekejap, dan bahkan ada sumber air panas di dalam hutan, berdeguk, air dan uap yang mengepul. Setelah menjaga lingkungan hutan tropis ini selama lebih dari 10 detik, muncullah lingkungan baru. Basong benar-benar bingung, bagaimana lingkungan sekitar bisa berubah seperti ini. Ini seperti bermain film, dan bagaimana filmnya bisa begitu nyata. Ini sungguh mendalam. Apa yang disebut film 3D dan 4D tidak dapat mengimbangi pengambilan gambar. Basong tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan Xia Ruofei, jadi tidak peduli betapa menyakitkan dan paniknya dia hanya berani berseru daripada berteriak. Bagi orang awam, ini memang merupakan siksaan yang tak tertahankan. Setelah lebih dari selusin adegan berubah, tepat ketika semangat Basong hampir runtuh, semuanya akhirnya berakhir. Basong hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, dan dia kembali ke lingkungan aslinya. Tidak jauh dari situ ada Xia Ruofei dengan ekspresi acuh tak acuh. Sinar matahari yang cerah menyinari dirinya membuatnya merasa sangat hangat. Meski hanya berdiri di tempat, nyaris tak bergerak, seolah-olah ia baru saja berlari sejauh 10 km lintas alam, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah ia dikeluarkan dari air. Xia Ruofei memberi isyarat kepada Basong, Basong tiba-tiba menerima amnesti, berlari ke arah Xia Ruofei, dan berkata dengan lemah, "Tuan, apa yang Anda inginkan?" Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Tugas Anda pada dasarnya telah selesai, dan masih ada item terakhir yang tersisa. Saya meminta Anda untuk memberi tahu saya secara detail tentang pengalaman tadi. Jangan lewatkan detail apapun." Jejak ketakutan muncul di mata Basong. Segala sesuatu yang baru saja dia alami benar-benar seperti mimpi buruk, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketika mengingatnya sedikit. Namun, Xia Ruofei mengajukan permintaan, dia benar-benar tidak berani menolak, dia mengangguk cepat. Berkata, "Ya, Tuan, bawahan hanya." Basong terpaksa menahan rasa takut. Sedikit demi sedikit, dia menggambarkan kejadian yang baru saja dia alami kepada Xia Ruofei secara detail. Berbicara sampai akhir, Basong berkata, "Guru, ini situasi umumnya. Apa lagi yang ingin Anda ketahui? Tanyakan saja." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Kamu melakukannya dengan baik. Basong, kamu bisa kembali. Tentu saja, jika kamu ingin tinggal di sini, kamu bisa, lagi pula, kamu banyak membantuku. Bukan tidak mungkin membiarkanmu bebas, jika kamu kembali. Jika demikian, aku akan membiarkan Xia King memberimu 100 poin." Jejak perjuangan muncul di mata Basong.
Dia dikurung di ruang Lingtu untuk melakukan kerja keras setiap hari. Kehidupan seperti itu telah berlangsung selama 2 tahun. Sangat mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin bebas. Tapi dia juga seorang pembunuh bayaran sebelumnya. Meskipun nada suara Xia Ruofei tenang, dia bisa mendengar sedikit niat membunuh. Jadi, Basong hanya ragu-ragu sejenak, dan langsung berkata, "Tuan, saya bersedia kembali dan mengabdi pada Tuan seumur hidup. Ini suatu kehormatan bagi bawahan." Sedikit kepuasan muncul di mata Xia Ruofei, dan dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena kamu memilih untuk kembali, maka aku akan mengirimmu kembali. Jangan khawatir, aku berjanji 100 poin dan Xia Qing akan menguangkannya segera." Jika Basong memilih untuk bebas sekarang, Xia Ruofei tidak akan membunuhnya, dan akan menahan Basong di sini seperti yang dia janjikan. Namun jika itu terjadi, nasib Basun akan semakin menyedihkan. Karena pada dasarnya sama dengan ruang Lingtu, maka ini adalah ruang kecil. Jika Basong tetap di sini, mustahil untuk kembali ke dunia sekuler. Dan ini adalah ruang kecil untuk uji coba. Ada berbagai tingkat fatamorgana di ruang angkasa. Orang biasa, Basong, pasti akan mati jika bertemu dengan fatamorgana. Bahkan jika keberuntungannya berlawanan dengan langit dan dia belum pernah bertemu dengan binatang itu, dalam ruang sekecil itu, dia akan segera mati kelaparan. Jika Anda kembali ke ruang Lingtu, meski kehilangan kebebasan dan harus bekerja setiap hari, setidaknya nyawa Anda tidak akan terancam. Meski hidup sulit, Anda bisa bertahan. Xia Ruofei juga ingin menguji Basong. Untungnya, Basong masih cerdas, dan dia tidak tahu bahwa dia menyelamatkan nyawanya karena hal tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Basong dengan cepat berkata, "Terima kasih guru." "Terima kasih guru." Perasaan Basong benar-benar campur aduk saat ini. Di mata pekerja bebas di Lingtu Space, 100 poin sangatlah berharga, tetapi ketika saya memikirkan pemandangan mengerikan yang baru saja saya alami, saya merasa hadiah 100 poin sepertinya bukan apa-apa. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, Basong merasa bahwa dia pasti tidak akan melalui adegan menakutkan seperti itu untuk mendapatkan 100 poin. Tentu saja dia tidak punya pilihan. Jadi, dia masih sangat senang bisa mendapatkan 100 poin. Dengan begitu banyak poin, dia bisa menjalani kehidupan yang sangat indah untuk waktu yang lama. Bahkan ketika dia tidak ingin bekerja, dia dapat menggunakan poinnya untuk menebus 1 atau 2 hari istirahat. Hanya saja sangat mahal untuk menukarkan poin dengan waktu istirahat. Secara umum, mereka tidak ingin melakukan pekerjaan boros seperti itu. Meski lelah, ada baiknya mereka membiasakan diri. Poin dapat ditukar dengan banyak hal baik. Bisakah Anda membelanjakannya sesuka hati? Xia Ruofei langsung melambaikan tangannya dan mengirim Basong ke alam pegunungan dan laut di Lingtu Space. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Xia Qing di luar angkasa melalui transmisi suara untuk menambahkan 100 poin ke Basong. Buruh gratis yang paling banyak menukarkan poin sebenarnya adalah rokok, alkohol, dan makanan ringan. Bagi Xia Ruofei, hal-hal ini secara alami tidak berharga. Anda bisa membelinya dengan harga puluhan ribu dolar. Tumpukan besar, taruh di tempat untuk ditukar semua orang sesuka hati. Setelah mengirim Basong keluar angkasa, wajah Xia Ruofei akhirnya menunjukkan sedikit kepuasan. Pengujian arai Qianhuan Jue barusan jelas sangat berhasil. Tentu saja, Xia Ruofei tidak mencoba semua fungsi dari susunan ajaib ini. Karena Basong hanyalah orang biasa, susunan magis memiliki banyak efek kuat yang bahkan sulit ditolak oleh para kultivator. Misalnya, dalam pemandangan seperti magma dan gunung berapi, bahkan para pembudidaya pun akan sangat terpengaruh, bahkan mereka mungkin langsung jatuh ke dalam ilusi dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Dan begitu seseorang mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi dan mati dalam ilusi, ia sebenarnya benar-benar mati, raga rohnya akan mati, dan raga fisiknya secara alami tidak akan bertahan. Jika adegan seperti itu juga diterapkan pada Basun, niscaya dia akan mati. Xia Ruofei hanya ingin menguji formasi, bukan untuk nyawa Basong, jadi Xia Ruofei tidak mencoba adegan yang jelas-jelas di luar toleransinya. Namun, karena adegan sederhana itu oke, pada dasarnya adegan yang rumit dan adegan yang kuat tidak akan menjadi masalah. Jika ada celah dalam formasi, setelah belasan adegan dicoba, pada dasarnya akan terungkap.
Oleh karena itu, Xia Ruofei akhirnya dapat menentukan bahwa arai 1000 fantasi yang dia susun harus sukses. Xia Ruofei mengumpulkan materi metode pembentukan satu persatu, dan kemudian dia siap memasuki lantai 4 menara percobaan, God Farm, untuk menemukan bab terbaru. Xia Ruofei melihat tugas ini diminta, dan tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Tugas-tugas pada beberapa tingkat ruang uji sebelumnya hanya menetapkan standar, tetapi tidak ada batasan waktu. Jika ingin memecahkan rekor tentunya harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas, namun jika hanya ingin menyelesaikan tugas sebenarnya bisa sedikit melambat. Dengan kata lain, kecuali Anda mati selama menjalankan tugas, Anda dapat terus mengerjakan tugas tersebut hingga selesai. Namun jika sampai di lantai 4 menara uji coba, misinya memiliki batas waktu 6 jam, yaitu 12 jam. Tidak peduli apa misinya, Xia Ruofei hanya tinggal di ruang percobaan ini selama 12 jam. Kali ini misinya bukan lagi membunuh monster, melainkan mengumpulkan item. Xia Ruofei tidak tahu apa itu Topaz Essence, tetapi menurut aturan, bahkan jika Ling Qingsui atau salah satu dari beberapa pembudidaya Qi Refining lainnya yang datang ke sini secara acak kali ini, jumlah misi kali ini didasarkan pada kekuatan Xia Ruofei. 2 kali lipat atas dasar ini. Dengan kata lain, mengumpulkan 500 topas tidaklah mudah. Jangan bicara soal pemecahan rekor. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup esensi topas dalam waktu 6 jam, itu berarti misi telah gagal dan Xia Ruofei akan langsung dikirim keluar dari ruang uji coba ini. Kemudian perjalanan untuk menguji menara selesai. Xia Ruofei dan yang lainnya datang ke bulan untuk menemukan dunia rahasia ini. Menara percobaan jelas merupakan tempat paling penting di dunia rahasia ini. Setelah perjalanan menara percobaan ditinggalkan di tengah jalan, saya khawatir tidak akan ada terlalu banyak orang lain di dunia rahasia ini. Dipanen. Xia Ruofei melihat bahwa setelah misi dirilis, hitungan mundur muncul di atas penglihatan cermin persepsi. Artinya, segera setelah misi dirilis, pengatur waktunya sudah dimulai. Terlepas dari penyelesaiannya, 12 jam kemudian, menara percobaan Xia Ruofei berada di lantai 4. Perjalanan akan berakhir. Dia tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Xia Ruofei menginjak Kushuang Flying Sword dan terbang ke arah yang dipilih sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga mencari dan memindai di area yang luas. Sekarang matanya menjadi gelap, dan dia tidak tahu apa itu esensi topas, jadi dia hanya bisa mencari secara membabi buta sambil terbang dengan pedang. Berbicara tentang Xia Ruofei, dia masih memiliki keunggulan dibandingkan biksu biasa. Bagaimanapun, dia bisa terbang dengan pedang, dan kecepatan perjalanannya jauh lebih cepat daripada biksu lainnya. Namun, Xia Ruofei segera berhenti setelah terbang dalam waktu singkat. Bukan karena dia menemui bahaya, sebaliknya, gurun ini sangat damai, dan tidak ada yang salah sama sekali. Xia Ruofei melihat beberapa perubahan pada bidang penglihatan cermin persepsinya. Seperti lantai pertama menara uji coba, peta muncul di bidang penglihatan cermin persepsi, dan cakupannya diperluas dan diperluas. Tampaknya seluruh lantai 4 menara uji coba akan dimasukkan. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei menghadapi situasi ini. Selama uji coba menara lantai 2 dan 3, cermin persepsi tidak dapat menampilkan semua peta karena ruangan yang luas. Hanya tempat-tempat yang dilalui Xia Ruofei yang menunjukkan daerah sekitarnya. Peta jangkauan. Dikatakan bahwa ini adalah lantai 4 menara percobaan, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menampilkan semua peta. Xia Ruofei melihat peta di bidang penglihatan cermin persepsi. Segera setelah itu, dia menemukan titik cahaya keemasan muncul satu demi satu di peta. Beberapa titik cahaya berjauhan satu sama lain, sementara yang lain hanya terdiri dari beberapa titik cahaya yang menyatu. Setelah beberapa saat, titik cahaya di peta menjadi seperti bintang, hampir menutupi seluruh peta. Xia Ruofei punya ide di dalam hatinya, titik cahaya ini, bukankah mewakili Huang Yujing? Dia segera merasa bahwa ide ini terlalu gila. Jika demikian, seberapa sulitkah tugas menara uji coba di lantai 4? Bagaimanapun, Xia Ruofei pasti meminta bukti atas situasi aneh ini. Petanya sendiri di cermin persepsi adalah bukaan biru, dengan panah di bukaannya. Saat dia memutar tubuhnya, panah akan mengikuti, mirip dengan navigasi berjalan. Jadi,
Xia Ruofei menemukan titik cahaya yang paling dekat dengannya, langsung berbalik arah, dan terbang bersama Ku Suang Feijian. Peta menunjukkan bahwa jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi Xia Ruofei masih terbang lebih dari 2 menit sebelum mencapai lokasi titik cahaya. Tidak ada apapun dalam posisi ini, bahkan duri unta pun tidak. Xia Ruofei mengerang sedikit, dan merasa bahwa titik cahaya yang ditampilkan di cermin persepsi pasti tidak akan fokus. Karena tidak ada satu pun di tanah, galilah dan lihatlah. Sebagian besar tempat ini adalah tanah salin alkali, tetapi bagi petani seperti Xia Ruofei, menggali lubang di batu bukanlah tugas yang sulit. Xia Ruofei langsung mengeluarkan sekop insinyur dari luar angkasa, dan menggali titik cahaya yang ditunjukkan oleh peta cermin persepsi. Dia menggunakan sedikit vitalitas, sekop insinyur itu melambai seperti terbang, dan tanah diangkat dan dibuang ke samping. Setelah beberapa lama, digali lubang sedalam 20-30 cm. Xia Ruofei tidak melanjutkan penggalian, karena kristal bersisi 6 dengan warna kuning muda muncul di dasar lubang. Dia menggunakan sekop insinyur untuk menggali tanah di sekitar kristal kuning pucat, lalu mengulurkan tangan dan menggali dengan lembut, dan dia menggali kristal kuning dari lubang. Tepat ketika Xia Ruofei ingin menjelajahi kristal kuning muda dengan kekuatan mental, dia menemukan bahwa situasi penyelesaian tugas waktu nyata di bidang penglihatan cermin persepsi telah berubah. 1500. Xia Ruofei membeku, menatap kosong ke arah kristal kuning muda di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, kamu adalah Topaz. Apakah ini dilakukan sekali? Xia Ruofei tidak dapat mempercayainya, tetapi secara rasional mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar memiliki esensi Topaz di tangannya. Ketika dia mengambil kristal kuning muda ini, rekannya yang tiba secara acak di ruang percobaan kecil ini baru saja menemukan esensi Topaz. Kemungkinan ini terlalu rendah dan terlalu rendah. Kesulitan misi di lantai 4 menara uji coba sangat rendah sehingga Xia Ruofei sudah menduganya. Tidak hanya tidak ada monster yang menjaga di sekitar Topaz, tetapi juga cukup mudah untuk digali, dan yang paling penting adalah distribusi Topaz ditandai dengan sangat halus dalam penglihatan cermin persepsi Xia Ruofei. Xia Ruofei hanya perlu mencari tahu berdasarkan peta. Xia Ruofei hampir tertawa terbahak-bahak. Di mana tugas sulit ini membutuhkan waktu 2,5 jam untuk diselesaikan. Bahkan jika jumlah persyaratan misi berlipat ganda, itu tidak akan memakan waktu lama. Apakah bisa dikatakan memecahkan rekor juga merupakan perkara yang sangat sederhana? Xia Ruofei memikirkannya, dan menebak alasannya, harta cermin persepsi. Xia Ruofei mendapatkannya secara kebetulan. Praktisi lain yang berhasil mencapai level ini belum tentu memiliki cermin persepsi. Tanpa bantuan cermin persepsi, tentu saja tidak akan ada situasi di mana lokasi Huang Yujing langsung ditandai di peta, sehingga tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan cara ini, hadiah pemecahan rekor ini seharusnya tidak ada gunanya. Namun untuk kembali, Xia Ruofei masih perlu konfirmasi terlebih dahulu. Jika kemajuan tugas ini benar-benar diselesaikan oleh rekan lain yang datang secara acak ke ruang ini, dan kristal kuning muda di tangannya bukan Topaz, bukankah itu hanya menyia-nyiakan kegembiraan? Jadi, Xia Ruofei segera mengikuti instruksi dari peta penglihatan cermin persepsi, dan pedang itu terbang menuju titik cahaya emas berikutnya. Titik cahaya ini lebih dekat, dan pedang kekaisaran Xia Ruofei terbang sangat cepat, jadi dalam waktu kurang dari 1 menit, dia mencapai titik cahaya yang ditunjukkan pada peta. Xia Ruofei melompat dari pedang terbang, dan mulai bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan sekop. Setelah beberapa saat, kristal kuning muda lainnya dengan tampilan kristal 6 sisi muncul di depan Xia Ruofei. Dia mengulurkan tangannya dan meremasnya dengan lembut, dan meraih kristal kuning pucat di tangannya. Pada saat ini, perhatian Xia Ruofei sebenarnya terfokus pada bilah perintah tugas kecil di penglihatan cermin persepsi. Begitu tangannya menyentuh kristal kuning muda, tampilan kemajuan di bilah prompt tugas segera melonjak ke 2500. Ya, Xia Ruofei, yang selalu stabil, tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke tempatnya. Dia melihat 2 esens Topaz di tangannya, dan sekarang dia dapat memastikan bahwa itu adalah esens Topaz, dan tersenyum begitu lebar hingga mulutnya tidak bisa berdekatan. Jika dikatakan bahwa kejadian pertama mungkin suatu kebetulan,
maka kemungkinan terjadinya kebetulan lagi kali ini hampir dapat diabaikan. Jadi, Xia Ruofei tidak lagi mengkhawatirkan tugas itu. Kecuali jika ada monster yang menakutkan di ruang percobaan ini, yang akan menyebabkan dia membuang banyak waktu, sesuai dengan distribusi esensi topas di peta, dia mungkin dapat menyelesaikan tugas tersebut tanpa membutuhkan waktu 1 jam karena peta tersebut cermin persepsi dapat digunakan. Saya melihat ada banyak tempat di mana terdapat titik cahaya emas besar yang saling terhubung. Dengan kata lain, esens topas harus banyak dibagikan secara bersamaan, sehingga dapat menghemat banyak waktu dalam perjalanan. Xia Ruofei berpikir dengan sedikit niat jahat, kali ini misi uji coba, pemecahan rekor dipecahkan, dan kemungkinan besar ini akan menjadi rekor yang tidak dapat dicapai. Jika orang lain memiliki kesempatan untuk memasuki menara percobaan di masa depan, jika Anda mau mungkin mustahil untuk memecahkan lapisan catatan ini. Ini disebut berjalan dengan caramu sendiri, biarkan orang lain tidak punya tujuan. Xia Ruofei bahkan tidak terburu-buru untuk melanjutkan ke titik berikutnya untuk menggali esensi topas. Dia dengan cermat mengamati 2 esensi topas di tangannya, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Apa alasan besarnya kekuatan tugas desain? Apa gunanya mengumpulkan topas ini? Xia Ruofei memutuskan untuk meluangkan sedikit waktu mempelajari esensi topas. Ini juga merupakan kemungkinan meninggalkan pendatang baru dengan satu lagi kemungkinan memecahkan rekor. Xia Ruofei pertama kali mencoba mengumpulkan esensi topas ke dalam ruang peta spiritual. Tidak mengherankan, upaya tersebut gagal. Xia Ruofei diam-diam berkata di dalam hatinya, sepertinya ini juga merupakan item pencarian, dan tidak dapat diambil ketika pencarian berakhir, jadi tidak ada cara untuk menyimpannya di ruang penyimpanan sama sekali. Tentu saja ada kemungkinan lain yaitu bahan sari topas ini sangat istimewa dan tidak bisa disimpan oleh senjata ajaib jenis penyimpanan. Xia Ruofei kemudian mencoba menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki, ingin melihat apakah struktur internal topas dapat dideteksi. Dia sebenarnya tidak punya banyak harapan. Jelas sekali, kekuatan tugas desain itu jauh lebih tinggi daripada kekuatan kultivator inti emas. Saya tidak tahu berapa banyak, termasuk boneka-boneka itu, serta monster bintang dan monster Fata Morgana. Setelah membunuh mereka, mayatnya tidak hanya tidak dapat dikumpulkan ke dalam peta roh luar angkasa, dan tidak akan ada hasil jika Anda menggunakan kekuatan mental untuk menjelajahinya. Namun, apa yang tidak diharapkan Xia Ruofei adalah kekuatan mentalnya dengan lancar menembus ke dalam interior Huang Yujing. Tepat sebelum Xia Ruofei dapat merasakan struktur internal topas, terjadi perubahan mendadak. Energi yang sangat murni muncul di dalam topas, yang secara langsung terjerat dengan kekuatan spiritual Xia Ruofei. Ini mengejutkan Xia Ruofei. Dia bisa merasakan kekuatan murni itu, yang sepertinya memiliki akar yang sama dengan kekuatan spiritual, sehingga keduanya segera terjerat. Dia dengan cepat menarik kekuatan mentalnya, tetapi dalam waktu sesingkat itu, kilau esensi topas sepertinya menurun drastis. Xia Ruofei tidak peduli dengan situasi topas ini, dia sekarang dengan gugup melihat ke dalam lautan kesadarannya. Setelah untaian kekuatan spiritual itu kembali ke lautan kesadaran, Xia Ruofei segera menangkap jejaknya, karena dibandingkan dengan kekuatan spiritual lainnya, tampaknya menjadi sedikit berbeda, jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual yang sama. Xia Ruofei terkejut, dapatkah dikatakan bahwa esensi topas ini juga dapat meningkatkan kekuatan mental? Dia memiliki cermin persepsi di tangannya, dan dia dapat secara akurat menemukan lokasi esensi topas, bahkan jika esensi topas ini dihilangkan, itu tidak akan mempengaruhi pemecahan rekornya sedikit pun. Jadi, Xia Ruofei hanya mengendalikan untaian kekuatan mental ini lagi, dan sekali lagi menembus esensi topas itu. Kali ini Xia Ruofei menaruh perhatian penuh pada situasi di dalam Huang Yujing. Ketika kekuatan mentalnya memasuki topas, aliran energi murni dan tak tertandingi lainnya segera terjerat. Kali ini Xia Ruofei tidak sengaja menghentikannya, tetapi membiarkan energinya terjerat dalam kekuatan spiritual. Satu helai lainnya. Ada 8 helai energi yang langsung terjerat dalam helai kekuatan spiritual dari dalam topas. Xia Ruofei jelas dapat merasakan bahwa ketika dia mencoba menangkap objek dengan kekuatan mental, dia jauh lebih nyaman.
Dengan kekuatan mental yang begitu kecil, pada dasarnya mustahil untuk menangkap objek di udara, tetapi kali ini dia menggunakan kekuatan spiritual yang diperkuat untuk dengan mudah mengangkat meja yang dia gunakan untuk eksperimen. Dan ketika energi kesembilan benar-benar terjerat dengan kekuatan spiritual Xia Ruofei, retakan muncul di permukaan esensi topas ini, dan retakan tersebut menjadi semakin besar, dan akhirnya esensi topas ini menjadi tumpukan kerikil mat. Xia Ruofei membalik tangannya, dan tumpukan puing-puing jatuh di tanah kosong. Selanjutnya, dia melihat lagi penglihatan cermin persepsi, dan menemukan bahwa meskipun salah satu topas telah aus, kemajuan tugasnya tidak berubah, masih pada 2500. Ada hal yang bagus, Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri. Karena konsumsi topas esens dapat memperkuat kekuatan mental, dan tidak akan mempengaruhi kemajuan tugas, Xia Ruofei tentu saja tidak diterima. Dia langsung menembus kekuatan spiritual ke topas lain setelah Xia Ruofei menyerap semua esensi topas, dia sudah menumpuk dengan pecahan yang terbentuk ketika esensi topas habis. Pada saat ini, dia merasa seperti dia diberdayakan. Untuk waktu yang lama, kemajuan budidaya kekuatan mental Xia Ruofei lebih cepat daripada tingkat budidayanya. Dia adalah basis budidaya inti emas awal, tetapi kekuatan spiritualnya setara dengan pembudidaya inti emas akhir. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini, di antara biksu yang ditemui Xia Ruofei, hanya Chen Nanfeng yang memiliki kekuatan mental lebih kuat darinya, memberinya perasaan yang tak terduga. Bahkan Shen Tianfang, yang baru saja dibunuh oleh Xia Ruofei, jauh lebih kuat dari Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei mungkin lebih kuat darinya jika hanya berbicara tentang kekuatan mental. Namun, meskipun kekuatan mental Xia Ruofei lebih kuat, itu karena metode kultivasi, dan itu juga terakumulasi sedikit demi sedikit saat berlatih The Great Dao Jue. Biasanya, peningkatan kekuatan mental juga tidak terlihat jelas. Namun kali ini, hanya dalam waktu setengah jam, dia hanya meningkatkan kekuatan mentalnya dengan menyerap topas. Sekarang kekuatan mentalnya hampir sama dengan setengah jam sebelumnya, 1,5 kali. Dengan kata lain, setelah menyerap lebih dari 1000 esensi topas, setiap esensi topas masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kekuatan mental Xia Ruofei, dan efeknya tidak berkurang secara signifikan. Dalam waktu singkat, kekuatan mental telah meningkat pesat, memberikan perasaan ekstasi pada Xia Ruofei. Berbeda dengan peningkatan budidaya vitalitas, setelah kekuatan spiritual ditingkatkan, panca indera kultivator akan jauh lebih tajam dari sebelumnya. Di mata Xia Ruofei, tampaknya rasa hierarki di seluruh dunia jauh lebih jelas. Dan otak sepertinya bergerak lebih cepat. Xia Ruofei memiliki perasaan gembira yang tak terlukiskan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, dan ada kegembiraan yang tak ada habisnya dalam suara gemuruh tersebut. Namun, Xia Ruofei hanya menunda selama beberapa detik, dan segera menjernihkan suasana hatinya, menggunakan kecepatan tercepat untuk menyingkirkan susunan waktu dan susunan peringatan tersebut. Sekarang tinggal 7 jam lagi, dan dia merasa masih banyak esensi topas yang ditampilkan di peta cermin, tetapi semuanya agak jauh darinya, dan distribusinya relatif tersebar, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkannya sebagai esens topas sebanyak mungkin. Faktanya, meski dia diberi waktu 7 jam lagi, esensi topas di lantai 4 menara uji coba tidak dapat dikumpulkan. Alasan utamanya adalah karena ruang percobaan yang kecil terlalu besar, dan mereka yang dekat atau terkonsentrasi dia sudah menggali esensi topas yang didistribusikan bersama, dan sekarang butuh banyak waktu untuk mengumpulkan masing-masingnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menggali topas sebanyak mungkin. Dia tahu betul bahwa ada peluang seperti itu. Kecil kemungkinan hal itu akan muncul di masa depan. Bisakah meningkatkan kekuatan mental begitu cepat? Topas yang tidak memiliki efek samping tentunya merupakan harta yang sangat berharga. Xia Ruofei tidak tahu mengapa kekuatan besar yang mengatur ruang uji coba dan mengatur tugas uji coba akan menyebarkan harta berharga ini di ruang uji coba ini dengan begitu murah hati untuk memberi penghargaan kepada kultivator, tetapi dia tahu bahwa kekuatan senior pasti berarti. Karena itu adalah hadiah dari senior, maka Xia Ruofei tentu saja tidak sopan, dan dia pasti mengambil sebanyak mungkin. Dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup susunan waktu dan susunan peringatan.
Kemudian dia segera menginjak Kushuang Flying Sword dan terbang menuju posisi Huang Yujing yang paling dekat dengannya. Meski gurun ini sangat luas, namun sisa topasnya sangat tersebar. Untung medan di sini datar sekali, dan hampir tidak ada tumbuhan. Jadi Xia Ruofei dapat mempertahankan kecepatan yang sangat tinggi bahkan saat terbang dekat dengan tanah pada ketinggian rendah. Ini juga sangat meningkatkan kecepatannya dalam menggali topas. Xia Ruofei membawa ransel di satu tangan dan sekop di tangan lainnya. Dia juga membawa ransel lain di punggungnya, menginjak pedang terbang dan terbang melintasi gurun. Bentuk ini tidak memiliki gaya terbang pedang seorang kultivator. Jika tidak ada Kushuang dengan Fei Jian, dia tampak seperti saudara pekerja migran yang hendak bekerja. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memperhatikan citra di sini, efisiensi adalah yang pertama. Dengan cara ini, setelah dia menemukan tempat, dia hanya menyingsingkan lengan bajunya dan melambaikan sekopnya untuk bekerja. Setelah menemukan topas, dia bisa memasukkannya ke dalam ransel secepatnya. Dalam beberapa jam berikutnya, hampir seluruh sosok Xia Ruofei terbang bola-balik di atas gurun yang luas ini, dan ketika dia berhenti, dia sedang menggali dengan keras. Tentu saja, dia juga mencoba mencari teman yang secara acak diteleportasi ke ruang percobaan kecil yang sama dengannya kali ini, tetapi gurun ini terlalu besar, meskipun Xia Ruofei telah terbang melalui begitu banyak tempat, sebagian besar wilayahnya dia tidak melakukannya, sebenarnya tidak menginjakkan kaki. Alasan utamanya adalah tidak adanya sari topas di kawasan tersebut, atau hanya terdapat satu atau dua sari topas dalam radius lebih dari 10 km atau puluhan kilometer. Demi alasan efisiensi, Xia Ruofei pasti tidak akan lulus. Bahkan, dia tidak boleh pergi ke area tersebut hingga misi berakhir, karena topas di area lain cukup untuk dia gali hingga misi berakhir. Jika rekannya diteleportasi ke area di mana topas jarang ditemukan, dan telah berpindah-pindah di area kecil tersebut, ada kemungkinan Xia Ruofei tidak akan ditemui selama keseluruhan misi. Tentu saja, Xia Ruofei tidak sengaja mencari teman. Bahkan jika rekannya adalah Ling Qingsui, Xia Ruofei sekarang berada di posisi kedua, dan tugas pertama secara alami adalah menggali topas. Bagaimanapun, tidak ada bahaya sama sekali di menara uji coba tingkat keempat, tidak peduli siapa rekannya, mereka akan tetap diteleportasi ke ruang yang sama di ruang uji coba tingkat kelima. Jika mereka tidak dapat ditemukan di sini, maka tidak ada kata terlambat untuk mencarinya. Dan kesempatan untuk menemukan topas, jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan mendapatkannya lagi. Xia Ruofei membutuhkan lebih dari 5 jam untuk mengumpulkan sekitar 1000 topas, dan kedua ranselnya sekali lagi menggembung. Xia Ruofei masih memiliki ransel di ruang tersebut, tetapi karena topas tidak dapat diterima di ruang Lingtu, ia harus selalu membawanya di punggungnya. Jika dia mengambil ransel lain, tindakannya tidak akan nyaman. Setelah benar-benar memiliki ruang Lingtu, Xia Ruofei telah lama terbiasa memasukkan segala sesuatu ke dalam ruang itu dengan tangannya. Saat ini, dia perlu membawa sendiri tas besar dan tas kecil. Dia benar-benar tidak terbiasa untuk sementara waktu. Ketika kedua ranselnya penuh, Xia Ruofei berhenti, mengeluarkan bendera susunan waktu dan materi susunan peringatan dari ruang peta roh, dan mulai mengatur metode susunan dengan cara yang familiar. Selanjutnya, Xia Ruofei mengambil 2 paket besar topas esens ke dalam formasi waktu, dan tanpa sepatah kata pun sambil duduk bersila, dia langsung mulai menyerap energi topas esens. Setelah menghabiskan sekitar setengah jam dalam pembentukan waktu, Xia Ruofei sekali lagi menyerap lebih dari 1000 esensi topas, meninggalkan banyak pecahan di sampingnya. Xia Ruofei berdiri, dia tidak langsung meninggalkan susunan waktu. Faktanya, kekuatan mentalnya tumbuh terlalu cepat, dan dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia hanya menggunakan perbedaan aliran waktu dari susunan. Waktu ini untuk beradaptasi dalam susunan ini, menyesuaikan. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya, merasakan kekuatan spiritual yang agung di dunia. Dari awal hingga sekarang, Xia Ruofei telah menyerap lebih dari 2000 topas, dan kekuatan mentalnya meningkat 2 kali lipat. Awalnya, kekuatan mental Xia Ruofei sudah setara dengan mendiang biksu inti emas, yaitu mendiang alam pengumpulan roh. Namun, tidak mudah untuk melintasi alam besar dan masuk ke alam roh transformasi yang setara dengan biksu jiwa yang baru lahir. Jadi meskipun rohnya kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat,
tetapi jarak dari alam spiritual masih jauh. Xia Ruofei memberikan perkiraan kasar. Jika ia dapat menyerap 4 hingga 5.000 topas lagi, diperkirakan basis budidaya kekuatan spiritualnya akan memiliki harapan untuk menembus alam transformasi spiritual. Namun sekarang waktunya jelas tidak cukup, hanya tersisa sekitar 2 jam, dan kini peta cermin persepsi menunjukkan sebaran sari topas semakin tersebar, jarak semakin jauh, dan dapat mengumpulkan 500 sari topas dalam 2 jam. Ini sudah merupakan hasil yang cukup bagus, 4 hingga 5.000 keping sama sekali tidak mungkin. Meski begitu, Xia Ruofei sudah sangat puas. Jika dia berkultivasi sendiri, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun baginya untuk menyerap peningkatan kekuatan mental Topaz Essence 2 kali hari ini. Hampir tingkat kultivasinya menembus tahap tengah atau bahkan akhir inti emas, kekuatan mentalnya dapat menembus alam transformasi spiritual. Hanya butuh beberapa jam hari ini, dan dia telah menggandakan kekuatan mentalnya, yang bahkan tidak dapat dia pikirkan sebelumnya. Xia Ruofei segera menyingkirkan bendera formasi waktu dan material formasi, lalu mengambil sekop dan ransel, dan memulai perjalanan penggalian lagi. Ada sekitar 2 jam lagi, dan Xia Ruofei merasa jika dia bekerja keras, dia seharusnya bisa menemukan sekitar 500 topas. Bagaimanapun, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat sekarang, dan kendalinya terhadap pedang terbang menjadi lebih tepat. Saat terbang dengan pedang terbang Kushuang, kecepatannya juga jauh lebih cepat. Hal ini sedikit banyak dapat mengimbangi hilangnya kecepatan yang disebabkan oleh sebaran topas yang tersebar. Xia Ruofei menginjak Kushuang Flying Sword, dan ketika dia menemukan targetnya, dia terbang dengan kecepatan tercepat. Pedang terbang Kushuang mengeluarkan suara keras menembus udara, dan membawa Xia Ruofei ke topas terdekat.